semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di tutorial merajut. Dan kali ini aku bikin tas rajut HP dengan motif Prada ya. Ini alhamdulillah bikinan ketiga aku setelah bikinan pertama dan kedua terjual ya dengan motif yang sama. Dan untuk ukuran tasnya ini kurang lebih tinggi yaitu 18 cm dan lebar yaitu kurang lebih 12 cm ya. Dan untuk benangnya di sini memakai satu gulung masih sisa. Dan tanpa berlama-lama, yuk lanjut ke tutorialnya ya. Dan untuk alat dan bahannya di sini ada benang polycherry unit Suga karena benangnya bakalan didouble, jadi kita memakai hakpan ukuran 4 ya. Di sini aku memakai hakpan tulip. Kemudian ada penanda, korek api, jarum tapestri. Kemudian ini ada kancing batok ya. Pertama-tama kita ambil benangnya, kita ambil satu helai di bagian luar. Kemudian satu helainya kita ambil di bagian dalam ya. Mungkin ini ngambilnya agak susah ya, jadi pelan-pelan saja. Jangan dipaksakan ditarik karena kalau kita maksakan ditarik nanti bakalan susah ya. Jadi cari selahnya. Oke, setelah dapat langsung tarik saja. Oke, satu helai di dalam dan satu helainya di luar ya, jadi kita gabung. Kemudian buat slip knot. Cara membuat slip knot ada berbagai macam cara. Aku biasa pakai cara seperti ini ya, karena menurut saya cara ini adalah cara yang paling mudah. Akan teman-teman memakai cara yang biasa teman-teman pakai ya. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat rantai sebanyak 20 plus 1 ya. Dan ini memakai kelipatan 4. Kalau teman-teman mau buat yang lebih besar lagi bisa ditambahkan 20 tambah 4 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya plus 1 ya untuk pinggirannya. Oke, dan ini aku telah membuat sebanyak 20 plus 1, jadi totalnya ada 21 rantai ya. Dan jika diukur ini ada 12 cm. Mungkin di sini ada yang memakai benang yang lebih kecil atau yang lebih besar, bisa disesuaikan ya dengan benangnya masing-masing, bisa ditambah maupun bisa dikurangi. Kemudian skip satu lubang. Di lubang yang kedua kita buat 2 single crochet, 1 2. Kemudian jangan lupa kita beri penanda. Di lubang yang pertama kita beri penanda terlebih dahulu. Kemudian lubang selanjutnya satu lubang isi dengan 1 single crochet atau 1 tusuk SC ya. Lanjutkan sampai di bagian ujung, masing-masing lubang isi dengan 1 SC, jangan sampai ada lubang yang terlewatkan ya. Dan ini sudah sampai di bagian ujung. Kemudian di bagian ujung ini kita isi dengan 3 tusuk single crochet ya. 1 2 3, sambil ini kita agak putar ya. Kemudian ujungnya ini, ujung talinya kita bawa, kita rajut juga. Kemudian setelah kita isi 3 single crochet, selanjutnya lubang depannya kita isi masing-masing 1 single crochet ya. Lanjutkan sampai di bagian ujung ya. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung. Sebelumnya mohon maaf ya, bagian ujung sini 3 ini kita beri penanda terlebih dahulu ya. Kita hitung dulu dari bagian sini, kita hitung 1 2 3 4 5 sampai di bagian sini ini ada 18 ya. Kita beri penanda 18. 1 2 3 ini kita beri penanda juga. Jadi untuk menentukan lubang ujung sini biar kita nggak kebingungan atau kehilangan jejak ya. Ini ada 3. Oke, dan di ujung sini ini kita tambah 1 single crochet lagi ya. 1 single crochet.
Lalu kita beri penanda terlebih dahulu. Jadi ujung sini isinya 3 single crochet, ujung satunya sama ya, 3 single crochet. Ini kita lepas penanda. Kita tidak akan buat slip stitch ya, tapi langsung kita isi dengan tusuk single crochet. Oke, di sini kita isi 2 tusuk single crochet ya. 1 2, kemudian lubang satunya kita isi 2 single crochet Ya nanti lagi. aja lah. 1 2, Ya nanti nunggu buka dulu. kemudian beri penanda. Jadi ini kayak membuat alas oval ya. Kemudian selanjutnya masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet ya. Jangan sampai ada lubang yang terlewatkan. Lanjutkan sampai di ujung. Ini sudah sampai di bagian ujung. Nah, di penanda sini 3 lubang ini masing-masing lubang isi dengan 2 single crochet ya. Jadi totalnya ada 6 single crochet. 1 2, lubang 1 2, kemudian lepas penanda, isi 2 single crochet, 1 2, jadi total ada 6 single crochet ya di ujung. Kemudian lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Lanjutkan saja sampai di bagian ujung ya. Dan ini sudah sampai di bagian ujung sini. Kita lepas penanda, ini kita isi dengan 2 single crochet ya. 1 2. Oke, dan jika dihitung ini tadi penandanya sudah aku lepas ya, karena untuk alasnya di sini cukup membuat 2 baris saja, 2 putaran. Kalau kalian ingin membuat yang lebih besar bisa kalian tambah. Dan ini untuk lubangnya dihitung mulai dari sini ya. Nah, dari sini. Dari sini 1 2 sampai di sini ini total ada 48 lubang ya. Jadi kelipatan 4 sudah cukup, nggak usah ditambah. Jadi pas ya, ada kelipatan 4 48. Kemudian lanjut. Kemudian selanjutnya kita buat slip stitch ya. Di lubang depannya sini kita buat tusuk slip stitch, langsung kita masukkan. Oke. Kemudian 1 CH atau 1 rantai. Kemudian 1 tusuk single crochet di lubang yang sama ya. Kemudian buat 3 rantai. 3. Kemudian di lubang yang sama kita buat 3 tusuk DC ya. Ini 1 2. Tiga. Oke, 3 DC plus 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap 1 DC ya, jadi 4 DC. Kemudian kita skip 3 lubang. Di lubang yang keempat kita buat 1 single crochet, 1 2. Nah, di rantai yang keempat atau di lubang yang keempat kita buat tusuk single crochet ya. Kemudian buat 3 rantai atau 3 chain. 1 2 3. Kemudian 3 DC di lubang yang sama ya. 1 2 Ini sambil kita betulkan benangnya, karena benangnya di double jadi mungkin agak satunya enggak sama ya, jadi kita sama-samakan dulu.
3 DC ya. Oke, kemudian skip 3 lubang, 1 2 3. Di lubang yang keempat kita buat tusuk single crochet. Kemudian buat 3 rantai, 1 2 3. Buat 3 DC di lubang yang sama ya. Skip 3 lubang, di lubang yang keempat kita buat 1 tusuk single crochet. Kemudian 3 rantai, 3 DC di lubang yang sama. Jadi ingat-ingat saja ya, polanya nanti sama sampai naik ke atas. Cuman diulang-ulang saja, memutar ya. Dan lanjutkan saja dengan cara yang sama ya. Skip 3 lubang, di lubang yang keempat buat 1 single crochet, 3 rantai, 3 DC di lubang yang sama, skip gitu terus ya. Dan lanjutkan saja memutar ya. Dan ini sudah sampai di bagian pertama kita buat rantai tadi ya. Kemudian ini kita skip 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Di rantai yang kelima ini ya, di sini ya, di single crochet yang pertama kita buat tadi ya, kita buat tusuk slip stitch ya. Oke, di sini ya. Dan ini kita telah membuat satu putaran di bagian motif ya, dan jika dihitung motifnya ini ada 12 motif. Kemudian lanjut, ini kita putar seperti ini ya. Nah, seperti ini kita balik. Oke, kemudian kita buat tusuk slip stitch sebanyak 2 kali. 2 kali di sini ya. Di sini kita buat tusuk slip stitch. Kemudian kita lanjut buat tusuk DC front frost di sini ya. Kita masukkan hakpan di sini. DC front frost. Sama seperti membuat DC seperti biasa ya, cuman cara memasukkannya yang sedikit berbeda. Oke, kemudian setelah kita buat DC, kita lanjut buat rantai sebanyak 3 rantai. Kemudian di rantai sini, nah di sini ya, kita masukkan 3 DC. Kita buat 3 DC, 1 2 3 DC ya. Kemudian lanjut, kemudian kita skip 3 lubang ya, 1 2 3. Kemudian di DC sini ya, kita ulangi lagi membuat DC front frost. Kemudian buat 3 rantai, 1 2 3.
Kemudian di pas rantai ini kita buat 3 DC ya. 1 2 3 Oke, seperti ini ya motifnya. Kemudian ulangi lagi dengan cara yang sama, DC front post di sini ya. Skip 3 lubang. Nah, di sini kita ulangi lagi buat 1 DC front post, 3 rantai, 1 2 3 DC di rantai sini ya, di dalam. Nah, di sini kita buat 3 DC. Dan lakukan saja dengan cara yang sama berulang-ulang ya. Mohon maaf sebelumnya aku lupa, ini seharusnya kita beri penanda terlebih dahulu ya. Di pertama kita buat DC front post di sini ya. Seharusnya kita buat atau kita beri penanda, tapi sebenarnya kalau udah hafal nggak diberi penanda pun tidak masalah. Cuman bagi yang kalian yang masih pemulai atau baru belajar bikin motif ini alangkah baiknya kita beri penanda ya. Dan ini sudah sampai di bagian terakhir. Oke, di sini ya terakhir ini 3 DC ya berarti. Lalu kita slip stitch di sini di atas DC front post yang pertama kita buat di sini ya. Nah, di sini langsung kita slip stitch. Oke, benangnya sedikit ke bawah atau rusak ini ke bawah dengan hakpan. Oke, jatuh. Oke, dan ini sudah mulai kelihatan naik ya. Nah, sudah mulai kelihatan naik 2 baris. Kemudian lanjut, ini kita putar seperti ini ya. Oke, kita putar, kita slip stitch. Jadi setiap kita putar itu kita slip stitch terlebih dahulu, 2 slip stitch, 1 2, kemudian buat DC front post di sini ya. Buat DC front post. Kemudian 3 rantai, 1 2. Ini benangnya agak ruwet, ntar kita betulin dulu ya. Oke, 2 3. Kemudian buat 3 DC di lubang rantai. Ini kita beri penanda dulu ya di atas DC front post. Kemudian buat DC di sini ya, 3 DC, 1 2 3. Oke, kemudian buat DC front post 1 2 3, kita skip, kita masuk di sini ya. Tiga rantai, 1 2 3, 3 DC, 3 DC di lubang rantai ini ya, 3 DC di rantai yang sama, 2 3. Dan ini sudah sampai di bagian sini, bagian penanda. Kita lepas penanda terlebih dahulu, lalu buat slip stitch ya, buat tusuk slip stitch.
Oke, jadinya seperti ini ya. Ini sudah mulai naik ke atas, mungkin agak melebar tapi tidak apa-apa, emang motif Prada seperti itu ya. Kalian teruskan saja sampai tinggi yang kalian inginkan. Di sini tadi aku bakal buat setinggi 13 cm ya. Oke, dan di sini aku telah membuat sebanyak 19 putaran motif Pradanya ya. Selanjutnya di atasnya sini kita buat slip stitch terlebih dahulu. Nanti di atasnya kita bakalan buat 2 putaran tusuk single crochet ya. Kemudian ini kita buat satu rantai. Kemudian di sini kita buat satu single crochet. Kemudian rantainya ini kita beri penanda terlebih dahulu ya. Kita beri penanda, kemudian ini rantai kita skip ya. Langsung kita masuk di atas. Nah, di sini di pas DC double crochet. Nah, di sini satu. Ini kita buat single crochet, di sini 2. Kita isi semuanya ya. Ada 3 DC berarti 3 single crochet. Kemudian di atas sini, di atas motif DC form nya juga kita isi satu. Ini rantainya kita skip lagi ya. Jadi pokoknya rantai kita skip, kita masuk di DC, di 3 DC biasa sama 1 DC front foss. Ini DC front foss, kita isi 1 single crochet. Ini kita skip rantainya. Kita buat 1 DC 2 3 4. Nah, di situ ada 4 DC berarti ya. 4 single crochet, maaf ya, maksud saya 4 single crochet di atas 4 DC. Ini kita skip. Oke, di sini kita buat 4 single crochet, skip seperti itu ya, sampai lanjutkan sampai di penanda. Oke, dan ini sudah sampai di penanda. Lepas penanda terlebih dahulu, di sini kita langsung buat single crochet di pas penanda ya. Jadi nggak ada slip stitch. Buat 1 putaran lagi single crochet. Ini kita beri penanda di single crochet yang pertama ya. Lanjutkan membuat 1 putaran single crochet lagi sampai di penanda. Lanjutkan membuat single crochet sampai penanda ya. Jadi ini ada 2 putaran single crochet, dan ini aku sudah membuat 2 putaran single crochet. Kemudian ini kita potong benang ya, kita bakar ya benangnya. Kemudian sisanya ini kita selipkan, kita tarik dulu, kemudian kita rapikan ya. Caranya kita ambil jarum, ambil hakpen, kemudian kita masukkan di penanda. Kita lepas penandanya terlebih dahulu di pas penanda ya. Dan selanjutnya kita buat bagian penutupnya atau tempat kancingnya, dan ini bagian depan ya. Kemudian ini bagian belakang yang kita buat slip stitch tadi ada perbedaan ya kalau kita perhatikan. Nah, ini bagian belakang biar nggak kelihatan. Kemudian ini bagian untuk bagian depan. Nah, kemudian ini kita bagi 2 ya.
Kita hitung berapa lubang, kita bagi dua, dan bagian sini juga sama. Bagian penutupnya ada 1 2 3, ada 9 ya, 9. Kemudian bagian pinggir sini ini ada 7 lubang, dan bagian sini sama 7 lubang juga ya. Kita samakan biar seimbang, biar kelihatan rapi. Kemudian kita siapkan benang untuk merajut bagian tutupnya. Lalu buat satu rantai di lubang yang sama, ini sambil kita tarik. Kemudian di lubang yang sama buat satu SC atau satu single crochet. Kita beri penanda terlebih dahulu. Kemudian lubang depannya sama, kita isi dengan satu tusuk SC ya. Jadi masing-masing lubang isi dengan satu tusuk SC atau disebut juga dengan tusuk single crochet. Lanjutkan sampai di bagian penanda atau berjumlah 9 ya, 9 single crochet. Lepas penanda, kemudian kita buat juga satu tusuk SC. Kemudian kita buat satu rantai ya. Lalu kita balik seperti ini. Lalu di lubang yang sama buat satu SC. Lanjutkan sampai bagian ujung ya. Sebelumnya kita beri penanda terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan lagi, masing-masing lubang isi dengan satu SC, dan jumlahnya total semuanya sama seperti baris yang pertama tadi, yaitu ada 9. Kemudian buat satu rantai, kita balik, lalu buat SC lagi sama seperti tadi ya polanya, dan lanjutkan saja dengan cara yang sama sampai 11 baris single crochet ya. Dan ini sudah mendapatkan 11 baris single crochet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. 11 baris single crochet. Kemudian buat satu rantai, kita balik seperti ini ya. Kemudian kita buat single crochet di lubang yang sama sebanyak 3 kali ya. 1 2, kemudian 3. Sebelah sini juga 1 2 3 ya. Kemudian kancingnya kita lewati 3, kita skip 3 lubang, kemudian kita buat rantai sebanyak 4 rantai ya. 4, kemudian skip 3 lubang, 1 2 3. Di rantai yang keempat kita buat tusuk single crochet 1. Ini kita sesuaikan saja ya dengan kancing masing-masing. Di sini ini aku pakai kancing batok seperti ini, jadi sudah pas. Bisa ditambah maupun dikurangi, sesuaikan saja. Kemudian di sini buat 2 ya, tadi sudah 1 single crochet, 2, kemudian 3 single crochet, jadi sama ya. Kemudian buat satu rantai untuk mengunci, kemudian putus benang menggunakan korek api. Kemudian kita akan membuat single crochet di sini ya. Terus satu putaran single crochet. Siapkan benangnya. Kemudian masukkan hakpen di lubang sini ya. Nah, di sini. Kemudian kait benang, buat satu rantai sambil kita tarik.
di lubang yang sama buat 1 single crochet. Kemudian lanjutkan saja ya membuat single crochet. Ini bebas ya, sembarang saja. Kalian cari lubang-lubangnya. Karena ini tadi ada 9 baris single crochet, jadi ini nanti buat single crochet sebanyak 9 ya. Dan ini sudah sampai di bagian ujung sini. Ini kita buat 1 rantai. Kemudian buat di sini 1 single crochet. Depannya sama 1 single crochet. Kemudian di sini sama 1 single crochet. Kemudian di pas ini, pas rantai, kita buat 4 single crochet ya. 1 2 3 4. Kemudian di sini 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet. Oke, kemudian buat 1 rantai sambil kita putar. Di sini buat 1 single crochet. Lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Dan ini sudah sampai di bagian ujung sini. Ini kita buat 1 single crochet. Kemudian 1 rantai kita potong benang. Sisa potongan ini dirapi-rapikan saja di bagian dalam ya. Dan selanjutnya tinggal kita pasang talinya ya. Untuk tutorial talinya nanti linknya akan aku sertakan di bawah ya, karena sebelumnya aku telah membuat tutorial yang sama seperti ini, tali tas seperti ini. Dan ini satunya telah aku pasang. Sebelum kita memasang tali yang satunya, terlebih dahulu kita rapi-rapikan dulu ya, biar nggak melintir. Nah, di sini kita membutuhkan jarum tapestri ya. Sebenarnya memakai hakpen juga bisa, cuman itu agak susah ya. Jadi enakan memang memakai jarum tapestri seperti ini. Oke, setelah talinya tidak melintir, lalu kita sejajarkan dulu ya. Kita tata-tata dulu, dipaskan. Oke. Di sini kita masukkan hakpen. Oke, selanjutnya kita pasang taselnya ya. Dan untuk tutorial taselnya insya Allah menyusul di video berikutnya ya. Dan tutorial untuk kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa kalian langsung ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, terima kasih.